Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aptarina dengan NIM 230410687. Di sini saya akan membahas materi tentang metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer? Nah, kalau belum tahu, mari simak video ini ya. Giving question and getting answer, di mana artinya giving memberikan, question pertanyaan, dan getting memperoleh, answer jawaban. Jadi, guru memberikan pertanyaan lalu memperoleh jawaban dari siswa. Jika kalian belum paham apa itu GKGA, maka di sini saya akan menjelaskan lagi pengertian GKGA, yang dimana metode GKGA adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan interaksi aktif antara guru dan siswa melalui proses tanya-jawab. Dalam metode ini, guru tidak hanya menyampaikan materi secara monologis, tetapi juga mengajak siswa untuk terlibat secara langsung dengan memberikan pertanyaan yang relevan. Siswa kemudian didorong untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, baik melalui pengetahuan yang sudah dimiliki maupun dengan eksplorasi lebih lanjut. Metode ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menggali informasi lebih dalam. Di sini juga ada karakteristik metode pembelajaran GKGA. Yang pertama, interaktif. Salah satu karakteristik utama dari metode GKGA adalah sifatnya yang interaktif. Metode ini sangat menekankan pada interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta antar siswa. Dalam setiap sesi pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memicu diskusi dan pertukaran ide. Hal ini tidak hanya memungkinkan siswa untuk memberikan jawaban, tetapi juga mendorong mereka untuk berinteraksi dengan teman kelasnya, berbagai perspektif, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Interaksi yang aktif ini menciptakan suasana kelas yang dinamis dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, berpusat pada siswa. Karakteristik lain dari metode GKGA adalah fokus pada siswa sebagai informasi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam metode ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam konstruksi pengetahuan. Mereka didorong untuk berpikir kritis, mencari jawaban, dan mengemukakan pendapat. Dengan demikian, siswa belajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial yang sangat penting dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar siswa, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Metode GKGA juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Guru dapat menyesuaikan jenis pertanyaan sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan, serta karakteristik dan kebutuhan siswa. Fleksibilitas ini membuat metode GKGA dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran, baik di kelas dasar, menengah, maupun tingkat lanjut. Dengan demikian, metode ini dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda. Adapun yang keempat, bersifat bertanya. Pertanyaan merupakan alat utama dalam metode GKGA. Karakteristik ini menunjukkan bahwa guru harus merancang pertanyaan yang tidak hanya relevan dengan materi pelajaran, tetapi juga merangsang pemikiran siswa. Pertanyaan yang baik dapat membuka diskusi, memicu rasa ingin tahu, dan mendorong siswa untuk mencari jawaban. Guru perlu memiliki keterampilan dalam merumuskan pertanyaan yang tepat, agar siswa merasa tertantang dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, membutuhkan persiapan. Dalam penerapan metode GKGA, guru perlu melakukan persiapan yang baik. Hal ini termasuk merancang pertanyaan yang relevan dan berkualitas sebelum pelaksanaan pembelajaran. Persiapan yang matang memungkinkan guru untuk mengarahkan diskusi secara efektif dan memastikan bahwa pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa persiapan yang baik, metode ini dapat menjadi kurang efektif dan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Yang keenam, membutuhkan waktu. Metode GKGA membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah. Hal ini disebabkan oleh adanya proses diskusi dan tanya jawab yang mendalam antara guru dan siswa. Waktu yang lebih lama ini diperlukan agar siswa dapat berpikir, memberikan jawaban, dan menerima umpan balik. Dalam konteks pembelajaran, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi guru yang memiliki keterbatasan waktu.
dalam menyampaikan seluruh materi yang telah direncanakan. Nah, di sini ada juga langkah-langkah penerapan metode GKGA. Yang pertama, perencanaan pertanyaan. Perencanaan pertanyaan merupakan langkah awal yang krusial dalam penerapan metode Giving Question and Getting Answer atau GKGA. Guru harus merancang pertanyaan yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Setelah merencanakan pertanyaan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan metode GKGA dalam proses pembelajaran. Pertama, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Penting bagi guru untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dari pertanyaan yang diajukan, sehingga siswa memahami konteks dan makna dari pertanyaan tersebut. Setelah pertanyaan diajukan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Adapun langkah keempat yaitu evaluasi. Evaluasi hasil pembelajaran yang diperoleh melalui metode GKGA sangat penting untuk mengetahui efektivitas metode ini. Guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa melalui beberapa cara. Pertama, guru dapat mengamati interaksi siswa selama sesi tanya jawab. Apakah siswa aktif dalam berpartisipasi? Apakah mereka menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi? Dalam video ini ada juga kelebihan metode GKGA. Yang pertama, meningkatkan aktivitas siswa. Metode Giving Question and Getting Answer atau GKGA secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam diajukan proses pembelajaran. Dengan penerapan metode ini, guru mengajak siswa untuk aktif terlibat dalam diskusi melalui sesi tanya jawab. Hal ini tidak hanya mendorong siswa untuk berbicara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpikir, bertanya, dan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Salah satu keunggulan utama dari metode GKGA adalah kemampuannya dalam melatih siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya memberikan informasi secara langsung, tetapi juga mendorong siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru melalui pertanyaan. Ketika siswa ditanya, mereka harus mempertimbangkan berbagai alat sudut pandang, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dan mempertanyakan asumsi mereka sendiri. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu memperdalam pemahaman konsep. Metode GKGA juga sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep luas secara lebih mendalam. Ketika siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi, mereka tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga berusaha memahami dan mengintegrasikan pengetahuan baru dalam konteks yang lebih luas. Kemudian yang keempat, menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan. Penerapan metode GKGA juga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif, dengan mengganti cara tradisional yang seringkali monoton. Metode ini membuat siswa merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Suasana interaktif yang tercipta memungkinkan siswa untuk merasa lebih nyaman dalam berbagai pendapat ide. Nah, di sini ada pun kekurangan metode GKGA. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu kekurangan utama dari metode Giving Question and Getting Answer atau GKGA adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah tradisional. Dalam metode ceramah, guru dapat menyampaikan materi secara langsung kepada siswa dalam waktu yang relatif singkat. Namun, metode GKGA menuntut waktu lebih lama interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, tidak semua siswa berani menjawab. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode GKGA adalah adanya siswa yang merasa kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan. Meskipun metode ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif, tidak semua siswa memiliki kepercayaan diri yang sama dengan berbicara di depan kelas. Siswa introvert atau kurang berpengalaman dalam diskusi mungkin merasa cemas atau takut salah, sehingga mereka lebih memilih untuk diam daripada menjawab. Dan yang terakhir, membutuhkan keterampilan guru yang baik. Metode GKGA juga sangat tergantung pada keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan yang baik. Guru harus mampu merancang pertanyaan yang tidak hanya relevan, tetapi juga memicu pemikiran kritis dan diskusi yang mendalam. Keterampilan bertanya ini sangat penting untuk memastikan bahwa siswa merasa bertanggung jawab untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran GKGA. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya pada saat diskusi di kelas. Terima kasih.